Selamat siang, saya Steven Fernando dari kelas SI 403. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait visualisasi data. Visualisasi data ini untuk ulangan tengah semester mata kuliah Business Intelligence. Simulator yang saya gunakan adalah Power BI. Data yang saya analisis adalah data marketing campaign. Data dummy ini didapatkan dari Maven Analytics Data Playground. Ada 3 jenis visualisasi data yang saya gunakan. Pertama adalah pie chart, kedua adalah line chart, dan terakhir adalah clustered column chart. Visualisasi data pertama yang akan saya bahas adalah pie chart. Dapat dilihat ini adalah tampilan dari pie chart. Ini adalah data yang digunakan untuk pie chart. Pie chart ini menampilkan pengeluaran pembeli selama 2 tahun terakhir pada setiap produk yang ada. Produk-produk tersebut adalah sebagai berikut: fish product, fruits product, gold products, sweet products, meat products, dan wines products. Dari chart ini dapat kita lihat bahwa pembelian yang paling banyak adalah pembelian pada produk wine, yaitu sebanyak 681.000. Sedangkan pembelian paling sedikit adalah produk buah, yaitu sebanyak 59.000. Perbandingan produk wine dengan produk buah adalah 50,17% dibanding 4,34%. Dengan menggunakan pie chart, kita dapat menggambarkan distribusi data di antara berbagai jenis dan membandingkan ukuran relatif dari kategori-kategori tersebut. Dapat dilihat ini adalah tampilan dari line chart. Line chart menampilkan data terkait pembeli yang menerima insight dari campaign berdasarkan bulan. Ini adalah data yang digunakan untuk line chart. Ada 5 campaign yang telah dilakukan. Hasil dari setiap campaign ditampilkan pada chart berikut. Pada campaign pertama, insight tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 19. Campaign kedua, insight tertinggi terjadi di bulan Januari dan April, yaitu masing-masing sebanyak 4. Campaign ketiga, insight tertinggi terjadi di bulan Januari, Februari, dan Oktober, yaitu masing-masing sebanyak 18. Campaign keempat, insight tertinggi terjadi di bulan Oktober, yaitu sebanyak 22. Campaign kelima, insight tertinggi terjadi di bulan Mei, yaitu sebanyak 23. Dengan menggunakan line chart, kita dapat melihat visualisasi yang menampilkan tren data seiring waktu. Dari data di atas, kita dapat mengamati bahwa bulan Mei dan Oktober tampaknya merupakan bulan yang paling efektif untuk campaign dengan insight yang tinggi. Ini bisa jadi karena berbagai faktor seperti musim belanja atau event khusus yang terjadi pada bulan tersebut.
Visualisasi data terakhir yang akan saya bahas adalah Clustered Column Chart. Clustered Column Chart merupakan salah satu metode visualisasi data yang efektif untuk membandingkan beberapa kategori data secara berdampingan. Dalam kasus ini, chart tersebut digunakan untuk menampilkan jumlah pembelian produk melalui berbagai saluran penjualan seperti katalog, deals, toko fisik, dan platform web di berbagai negara. Ini adalah data yang digunakan untuk Clustered Column Chart. Data yang digunakan dalam chart ini mencakup 8 negara, yaitu Australia, Kanada, Jerman, India, Meksiko, Arab Saudi, Spanyol, dan Amerika Serikat. Setiap negara diwakili dengan serangkaian kolom yang berkelompok, dengan setiap kelompok mewakili saluran penjualan yang berbeda. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah membandingkan performa penjualan antar negara serta antar saluran dalam satu negara. Menurut data dummy yang disajikan, Spanyol menonjol sebagai negara dengan jumlah pembelian tertinggi, menunjukkan preferensi kuat atau strategi pemasaran yang efektif di negara tersebut. Di sisi lain, Meksiko tercatat memiliki jumlah pembelian terendah yang bisa jadi menunjukkan area yang memerlukan perhatian lebih dalam strategi penjualan atau mungkin adanya tantangan unik di pasar tersebut. Penting untuk dicatat bahwa data ini adalah representasi sampel dan mungkin tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya. Namun, penggunaan clustered column chart ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika penjualan dan dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk analisis lebih lanjut atau presentasi data kepada pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan visualisasi data seperti clustered column chart, analis dan pembuat keputusan dapat mengidentifikasi tren, pola, dan outlier yang mungkin tidak langsung terlihat dari tabel data mentah. Ini juga membantu dalam menyampaikan informasi kompleks secara intuitif dan mudah dipahami, yang sangat penting dalam komunikasi bisnis dan pengambilan keputusan berbasis data. Visualisasi data memiliki peran penting dalam kampanye pemasaran. Berikut beberapa alasan mengapa visualisasi data sangat relevan. 1. Memudahkan pemahaman. Data yang disajikan dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram lebih mudah dipahami oleh audiens. Otak manusia dapat memproses informasi visual lebih cepat daripada membaca teks. 2. Meningkatkan keputusan bisnis. Visualisasi data membantu mengidentifikasi tren dan pola dari data. Dengan memahami informasi ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal pemasaran, pengembangan produk, dan kampanye. 3. Keterlibatan online. Gambar visual dalam kampanye pemasaran dapat melipat gandakan keterlibatan online. Lebih dari 60% orang cenderung membeli produk yang memiliki gambar dalam hasil pencarian. 4. Meningkatkan kesadaran merek. Visualisasi data membantu memperkuat merek dengan cara yang menarik bagi pemangku kepentingan dan audiens. Jadi, dalam konteks pemasaran, visualisasi data bukan hanya tentang mengubah angka menjadi grafik, tetapi juga tentang mengkomunikasikan informasi dengan efektif kepada audiens. Semakin baik kita memahami data, semakin baik kita dapat mengambil keputusan yang cerdas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait visualisasi data pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang.